mana esensi energi itu disebut ojas, yang bisa sangat mendukung percepatan proses peningkatan kesadaran, bahkan untuk menguasai kekuatan-kekuatan supernatural. Bila dilakoni dengan benar, mestinya pada rentang usia tersebut seseorang sudah mengalami tingkat kesadaran rohani yang sangat mapan, atau bahkan mengalami pencerahan. Dalam konteks ini, kejombloan kalian bisa diubah menjadi sebuah keuntungan. Ada ajaran yang disebut Kama Sutra. Sobat bijak, kita mulai dari Yama, yang berarti pantangan atau kendali diri. Meliputi 5 aspek yang mengacu pada pembentukan etika dan moral. Yang secara pribadi, kesadaran-kesadaran ini bisa membuat seseorang jadi berwibawa, terpercaya, karismatik, dan juga stabil vibrasi energinya. Ini juga bertujuan untuk membangun keharmonisan atmosfer eksternal kita, yang dengan kata lain, melalui praktek Yama, kita pun serta-merta bisa membangun kesejahteraan lingkungan sosial di sekitar kita. Dan aspek yang pertama disebut ahimsa, yaitu kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan, baik secara fisikal, verbal, ataupun mental, terhadap apapun atau siapapun, termasuk diri kita sendiri. Tapi ini mesti disikapi dengan bijaksana, karena dalam situasi atau kepentingan tertentu, terkadang kekerasan itu juga diperlukan, selama niat alaminya bukanlah untuk menyakiti ataupun pelampiasan ego. Karena ego adalah bagian dari mental, dan aksi apapun yang terekspresi akibat gejolak mental akan meninggalkan residu atau samskara dan terekam sebagai memori karmik atau catatan karma. Dan memori karmik itulah yang dapat mempengaruhi kecenderungan nasib kita ke depannya. Sedangkan bila kita melakukan suatu aksi bukan karena reaksi mental, melainkan sebagai respon yang bijaksana, yang mana kebijaksanaan bukanlah bagian dari mental melainkan produk dari kecerdasan intuitif, maka aksi itu pun tidak akan meninggalkan residu yang bisa terekam ke dalam memori karmik, melainkan hanya responnya lah yang terdeteksi. Sebagai contoh, membuli orang, entah dengan menyerang fisikalnya ataupun mentalnya, adalah bentuk kekerasan. Dan tindakan membuli pastinya dilakukan karena adanya ego dari si pembuli. Maka tindakan kekerasan itu pun akan serta-merta terekam ke dalam memori karmiknya. Tapi sebaliknya, memarahi dan menghukum para pembuli yang bukan karena dendam atau sentimen pribadi, melainkan semata-mata sebagai tindakan pemberian pembelajaran dengan niat untuk menyadarkan atau semata-mata menegakkan keadilan, adalah suatu kebijaksanaan. Maka tindakan itu pun tidak terdeteksi sebagai kekerasan, melainkan kebijaksanaan. Dengan kata lain, tindakan itu tetap tercatat sebagai ahimsa. Kemudian, aspek berikutnya disebut satya, yaitu mengacu pada kesadaran untuk membangun integritas yang meliputi kejujuran, keterbukaan, keselarasan, keadilan, dan kebersahajaan atau tampil apa adanya, serta bertanggung jawab, yang semua itu mestinya diterapkan baik dalam kita berpikir, berucap, atau bertindak, entah itu terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Tapi ini juga perlu dipahami dengan bijaksana. Jangan sampai kejujuran dimaknai sebagai kenaifan, karena orang naif cenderung kurang pertimbangan, mudah percaya dan menurut, yang sebenarnya bukan karena sukarela, melainkan karena merasa tidak enakan atau tidak mau dirinya sampai terpandang buruk, tak setia kawan, atau tak tahu balas budi dan semacamnya. Sehingga seringkali dia akan merasa tertuntut untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya. Menjadi naif memang bukan hal yang salah, hanya saja melakukan sesuatu sambil menggerutu karena terpaksa atau tidak sepenuh hati, meskipun yang dilakukan adalah kegiatan yang baik, tapi itu tidaklah bijaksana. Dampaknya buruk bagi kerohanian, karena yang terekam oleh sistem karmanya bukanlah tindakan baiknya, melainkan apa yang terjadi pada gejolak mentalnya. Selain itu, jangan juga sikap keterbukaan dari kejujuran disamaartikan dengan ceplas-ceplos
atau membeberkan segala hal, apalagi yang mestinya dirahasiakan. Dalam kejujuran ada tanggung jawab, dan menjaga sebuah rahasia adalah salah satunya. Seperti yang berkaitan dengan suatu aib, tapi menutupi kesalahan yang mestinya diakui bukanlah sikap yang bertanggung jawab juga. Dan lagi, dalam kejujuran juga ada keadilan. Maka merahasiakan suatu kejahatan yang mestinya mendapat hukuman bukanlah perbuatan yang jujur. Mungkin sampai di sini perkara kejujuran ini mulai terkesan membingungkan dan terdengar rumit untuk diterapkan. Tapi sebenarnya cukup sederhana bila orang sudah mampu mengabaikan ego. Karena egolah yang membuat orang jadi gengsian, ingin selalu dipandang baiknya saja. Lalu di sisi lain, ego juga membuat orang susah mengakui kekurangan dan kesalahan. Ego juga membuat orang tidak bisa berlaku adil dan bertanggung jawab. Ego pun membuat orang jadi semau-maunya, hingga seringkali tidak selaras antara pikiran, perkataan, dan tindakannya. Karena itulah, dengan mengabaikan ego, kejujuran akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu kesadaran selanjutnya adalah asteya. Ini mengacu pada kesadaran untuk menjaga mentalitas agar tidak korup, tidak mengalami kemerosotan hanya karena terlalu mementingkan diri sendiri. Karena biasanya orang yang terlalu mementingkan diri sendiri cenderung tidak menghargai perasaan atau hak orang lain ataupun kepentingan lain di sekitarnya. Seperti para pencuri, mereka mencuri karena mereka terlalu memikirkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan hak orang lain atas kepemilikan benda yang mereka curi. Seperti halnya juga orang yang mengklaim hak milik orang lain, merampas, memeras, memperkosa, selingkuh, membolos, menyerobot antrian, dan lain-lain, termasuk menggerus kekayaan alam, ataupun sekedar mengambil keputusan seenaknya terkait kehidupan orang lain, seperti orang tua yang memaksakan kehendak terhadap anaknya, dengan mengabaikan bahwa anaknya juga punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Intinya, segala bentuk tindakan untuk memenuhi kepentingan atau kepuasan pribadi tanpa peduli terhadap perasaan, hak, dan kepentingan orang lain, termasuk mengabaikan kepentingan umum dan kepentingan alam, adalah wujud dari mental yang korup. Dan mental yang korup adalah salah satu penyebab merendahnya frekuensi energi. Dan frekuensi energi yang rendah tidak bisa mendukung perkembangan spiritualitas kita. Karena itulah, kita perlu memupuk asteya. Lalu berikutnya adalah aparigraha. Mengacu pada kesadaran untuk tidak bersikap berlebihan dalam hal apapun. Karena sikap yang berlebihan pasti akan merusak keseimbangan, baik secara personal, sosial, bahkan alam pun bisa kehilangan keseimbangannya ketika ekosistemnya tidak terjaga akibat sumber dayanya dikonsumsi dan dieksploitasi secara berlebihan. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang yang berlebihan dalam laku spiritualnya, yang akibat ambisi dan ketidaksabarannya memaksakan diri dan melakukan teknik-teknik yang ekstrim, sementara badan fisikal dan mentalnya belum siap untuk menampung energi yang signifikan. Maka yang terjadi bukannya pencerahan, tapi malah sakit, stres, bahkan ada yang jadi gila atau jahat. Itulah kenapa aparigraha juga menjadi penting dalam praktek yoga. Dan aspek berikutnya adalah brahmacharya, yang sepertinya pembahasan pada bagian ini akan jadi yang paling panjang ketimbang yang lainnya, karena terlalu banyak kesalahpahaman tentang yang satu ini. Selain ada yang menyempit artikannya sebagai masa sekolah, ada juga yang paling melekat dalam pengertian orang adalah anggapan tentang brahmacharya sebagai laku membujang dan tanpa aktivitas seksual sepanjang hidupnya, seperti kakek Bhisma dalam kisah Mahabharata, yang istilahnya adalah Sukla Brahmacharya. Padahal sejatinya, dalam praktek Brahmacharya pun terdapat ruang yang cukup leluasa untuk para praktisinya. Sukla Brahmacharya hanyalah salah satunya. Dan untuk memperjelas itu, mari kita pahami dulu pengertiannya secara harfiah, yang berasal dari dua kata, yaitu Brahman, yang berarti ilahi atau keilahian,
dan Carya yang berarti jalan hidup. Maka terlepas dari apapun status seseorang, selama dia bisa mencurahkan segala bentuk perhatiannya dan mengarahkan aksinya pada tujuan peningkatan kerohanian untuk mengalami keilahian, dia pun adalah seorang brahmacarya yang pada prakteknya adalah untuk mempersiapkan diri sembari melatih kemampuan dalam mengarahkan dan meningkatkan energi vital dengan lebih maksimal pada tujuan spiritual. Tapi memang pada prinsipnya laku brahmacarya ini lebih mengacu pada pengekangan diri terhadap berbagai hawa nafsu atau hasrat, terutama seksualitas. Karena melalui cara ini, salah satu esensi energi yang paling penting dalam menopang daya hidup kita bisa dikembangkan dengan lebih optimal dan lebih pesat, yang mana esensi energi itu disebut ojas, yang bisa sangat mendukung percepatan proses peningkatan kesadaran, bahkan untuk menguasai kekuatan-kekuatan supernatural. Tapi di sini aku bukan menyemangati orang untuk mengejar kekuatan-kekuatan super itu, karena itu justru akan menjadi distorsi dalam perjalanan spiritual kita. Yang ingin aku tekankan adalah dengan kesadaran brahmacarya atau mengekang hawa nafsu kita, terutama yang terkait seksualitas, bisa meningkatkan kemungkinan kita mengalami percepatan dalam perkembangan kerohanian. Tapi bukan berarti mereka yang tidak melakoni brahmacarya tidak bisa berkembang spiritualitasnya. Bisa saja, hanya frekuensi dan intensitasnya yang berbeda. Karena itulah brahmacarya pada umumnya diterapkan pada usia kanak-kanak hingga mencapai usia 21 atau 25 tahun dan diterapkan dalam lingkungan asrama, karena akan sulit menerapkan itu di lingkungan sosial pada umumnya, mengingat bahkan pikiran dan perkataan yang mengarah pada kecabulan pun harus dihindari. Bahkan bila dilakoni dengan benar, mestinya pada rentang usia tersebut seseorang sudah mengalami tingkat kesadaran rohani yang sangat mapan atau bahkan mengalami pencerahan, sehingga punya kemampuan untuk melanjutkan dan meningkatkan spiritualitasnya secara mandiri. Mengingat pencerahan bukanlah akhir dari perjalanan spiritual. Pencerahan itu ibarat pintu gerbang menuju dimensi spiritual yang lebih luas dan tanpa batas. Karena itu, kalau saat ini kalian masih bujang atau belum menikah seperti aku, dalam konteks ini kejombloan kalian bisa diubah menjadi sebuah keuntungan. Bahkan kalau kalian ingin tetap meneruskan untuk membujang sampai akhir hayat pun tidak masalah. Justru lebih bagus kalau bisa. Karena selain bisa menekan tingkat populasi yang sudah berlebihan seperti sekarang ini, kalian juga bisa mengarahkan energi vital kalian secara lebih maksimal untuk spiritualitas kalian. Asalkan laku membujang itu tumbuh dari kesadaran dan kesukarelaan, bukan karena ketakutan akan suatu tanggung jawab atau menghindari suatu nuansa pernikahan dan kecemasan akibat gejolak mental lainnya. Jangan sampai kalian membujang tapi iri ketika melihat orang yang berpasangan dan bermesraan, atau gundah gulana dan kesepian ketika sendirian. Jangan. Kalau seperti itu, mendingan kalian segera cari pasangan dan menikah saja. Karena seperti yang aku bilang, ada ruang yang cukup leluasa untuk menerapkan brahmacarya, dan yang satu ini disebut grahasta, sehingga ini pun tetap bisa dijalankan oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Mengingat brahmacarya bermakna jalan menuju potensi keilahian, bukan jalan keimpotenan. Maka untuk memberi solusi dalam perkara ini, dalam perkembangannya ada ajaran yang disebut Kama Sutra yang dikembangkan oleh seorang resi bernama Vatsyayana. Aku rasa sudah banyak yang tahu tentang kitab yang satu ini karena fenomenal sekali. Sayangnya, pengetahuan mayoritas orang tentang Kama Sutra terlalu sempit dan terlalu ngeres, mengira bahwa kitab ini adalah kitab porno yang cuma berisi berbagai panduan gaya untuk mencapai kepuasan seksual saja. Ada lagi yang menganggap kitab ini mendukung seks bebas. No, kita akan kembalikan nama baik Kama Sutra di sini, karena Kama Sutra juga menjelaskan berbagai hal
terkait upaya pencapaian kesejahteraan yang lebih luas. Mengingat kama yang berarti hasrat atau nafsu, bukan hanya mengarah pada hasrat fisikal atau seksual saja, tapi juga mengacu pada hasrat mental yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan kondisi finansial yang sangat boleh untuk dipenuhi asalkan terkendali. Apalagi kalau bisa mengarahkan semua itu pada aspek spiritual kita. Kuncinya adalah pada pemahaman, ketulusan, dan kesadaran. Atau dengan kata lain, segala aktivitas itu dilakukan secara sadar, dengan tulus, bukan karena merasa terpaksa atau tertuntut oleh kewajiban, melainkan kesukarelaan, tapi juga tidak berlebihan, serta bukan akibat dari kompulsivitas atau impulsivitas. Maka segala tindakan pemenuhan hasrat itu tidak akan menjadi hambatan dalam peningkatan kerohanian. Sederhananya, selama uang itu hanya menjadi fasilitas untuk menopang kebutuhan sandang, pangan, dan papan, atau perawatan kesehatan, keperluan pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, itu bukan masalah. Apalagi ketika seseorang menjadi kaya, lalu ia juga bisa dengan tulus berderma. Tentu punya uang bisa membuat hidupnya jadi lebih bermakna. Dan lagi, kalau orang itu sudah bebas finansial dan tidak perlu lagi bekerja seharian hanya demi mengais rezeki, bukankah dia juga bisa punya lebih banyak waktu untuk duduk dan bermeditasi? Walaupun ada juga orang yang meski tidak punya banyak uang, tapi tetap bisa membuat hidupnya lebih bermakna dengan cara yang berbeda. Dan meskipun harus seharian banting tulang, tapi masih bisa menyempatkan diri bermeditasi. Ada yang bisa seperti itu, tapi kan jarang. Kebanyakan orang kalau sudah tertuntut pekerjaan dan kesulitan uang, mana bisa bersikap dengan tenang, apalagi meditasi. Makanya, kalau disikapi dengan bijak, bisa punya banyak uang tentu akan menjadi suatu nilai tambah. Yang jadi persoalan adalah ketika uang itu sudah meracuni mentalitas orang, ketika orang menjadi minder atau rendah diri karena kesulitan uang, mengeluh dan mencari kambing hitam untuk menutupi rasa malu atas ketidakpunyaan dan ketidakmampuannya, lalu membenarkan segala cara untuk mendapatkan uang dan menjadi kaya. Lebih-lebih ketika uang itu malah menjadi alat untuk meningkatkan gengsi, lalu menjadi bangga saat melihat orang lain merasa iri. Ketika uang itu menjadi alat untuk memuluskan suatu kecurangan, untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan, lalu membuat orang menjadi lupa diri dan makin terlena dalam kesemena-menaan mereka dan sebagainya. Walaupun sah-sah saja orang mau berbuat apa dengan uang yang mereka punya, aku pun bukan mau mendikte atau menghakimi cara mereka menggunakan uangnya. Aku cuma ingin bilang bahwa dari pengamatanku, dalam konteks kerohanian, cara pandang dan menyikapi uang yang tidak bijak itulah yang menjadi sumber masalah, sekaligus pendistorsi kesadaran yang paling utama di zaman sekarang ini. Begitu juga dengan pemenuhan hasrat seksual. Selama aktivitas seksual itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kontak badan, tidak menggerayangi dan mendistorsi pikiran, tidak membuat kita melupakan tanggung jawab dan kewajiban, maka itu bukanlah suatu masalah dan tidak perlu juga dianggap dosa. Karena kalau bapak dan ibu kita tidak melakukan kegiatan itu, kita tidak akan ada. Lagi pula kegiatan itu dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan suatu hubungan, juga mengantisipasi terjadinya perselingkuhan. Selama aktivitas ranjang itu bisa mencapai nuansa kepuasan bersama dan diliputi cinta. Tapi kalau seksualitas itu sudah mengacaukan mental, meracuni pikiran dengan berbagai fantasi yang berlebihan, seperti ingin merasakan sentuhan dengan orang lain yang bukan pasangannya, melakukannya dengan kekerasan, beramai-ramai, dengan sesama jenis, atau malah dengan spesies lain. Secara pribadi, aku sih tidak mau menghakimi perilaku seksual yang ekstrim seperti itu, asalkan tidak ada unsur paksaan, pemerkosaan, atau pemberdayaan. Setiap orang berhak memenuhi hasrat dengan caranya masing-masing. Tapi
Yang juga ingin aku tegaskan adalah perilaku berlebihan seperti itu sangatlah mendistorsi kesadaran dan mengacaukan vibrasi energi, dan tentunya tidak baik untuk kesehatan fisikal dan mental. Bahkan seringkali menimbulkan keresahan sosial, yang artinya vibrasi energi kolektif di sekitar kita pun menjadi kacau akibat perilaku seksual yang tidak bijaksana semacam itu. Padahal yang lebih ditekankan dalam ajaran Kama Sutra sejatinya adalah untuk membangun sikap saling menghargai dan saling menghormati, serta memperdalam ikatan emosional dalam hubungan itu, sehingga hasratnya terhadap sentuhan fisik tidak jadi lebih signifikan ketimbang sentuhan emosionalnya. Maka keinginan untuk persetubuhan itu pun akan terkendali secara alami dan tidak berlebihan. Atau dengan kata lain, mereka jadi mampu menerapkan aparigraha terhadap seksualitas dalam hubungan mereka. Karena dengan kebersamaan yang mesra saja sudah membuatnya gembira dan terpuaskan. Maka dengan begitu, ojas pun tidak akan terkuras. Bahkan bisa jadi meningkat karena terbentuknya suasana hati yang gembira dan mentalitas yang positif. Dan oleh karena hasratnya sudah terpenuhi, maka ketika menjalankan laku-laku spiritual pun, benak mereka tak akan terdistorsi oleh pikiran-pikiran yang mesum. Dengan itu, tujuan brahmacaryanya pun masih dapat terpenuhi. Intinya adalah, brahmacarya bukanlah semata-mata meniadakan aktivitas pemenuhan hasrat itu, melainkan yang utama adalah meniadakan kesan-kesan hasrat itu dari pikiran. Karena akan percuma puasa tapi tergiur oleh berbagai menu makanan yang muncul dalam pikirannya. Bergaya hidup sederhana, tapi merasa jengah oleh tetangga yang glamor, yang selalu posting barang-barang baru di laman Instagramnya. Dan lebih percuma lagi kalau hidup sebagai seorang sukla brahmacarya atau membujang, tapi dalam upaya meditasinya malah memvisualisasikan orang telanjang yang merangsang. Karena itulah, brahmacarya mestinya dijalankan dengan ketulusan dan kesadaran, bukan karena keinginan untuk memperoleh ataupun mempercepat suatu pencapaian. Karena keinginan adalah bentuk dari hasrat juga, dan itu justru mendistorsi kesadaran, apalagi keinginan yang dibalut oleh kemunafikan. Sobat bijak, sebenarnya masih banyak yang bisa diulas perkara brahmacarya dan Kama Sutra, termasuk semua aspek dari yama. Tapi aku rasa penjelasan ini mestinya sudah cukup memberi gambaran yang koheren pada kalian, yang tentunya bisa kalian jadikan referensi untuk mengembangkan pemahaman kalian lebih luas lagi. Intinya, semua aksi itu mestinya didasari niat yang alami, bukan karena menganggapnya sebagai suatu instruksi atau hukum yang harus diikuti dan ditaati, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran, bukan keterpaksaan, apalagi kepura-puraan.